Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Damiri Story. Tentunya masih bersama Mas Dam di sini. Kali ini Mas Dam akan melanjutkan cerita tentang Sumur Angker Panyandungan bagian 2. Gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke dalam ceritanya. Mingkar ming puring angkala karena marti siwi. Di malam harinya mimpi-mimpi itu datang lagi untuk yang ke-10 kalinya. Dalam mimpi aku melihat pasar malam di pesisir pantai. Di sana ada seorang perempuan bernama Novi. Dia begitu manis, tingginya semampai, tubuhnya indah gemulai. Setiap kali dia tersenyum, terlihat lesung pipi di pipi sebelah kirinya. Namun yang membuatku heran, ke-10 mimpiku itu sama. Baik tempat atau adegannya sama sekali tidak ada yang beda. Mungkin hanya orang gila yang percaya pada mimpi, tapi rasanya aku memang sudah gila. Aku mulai percaya dengan mimpiku itu. Barangkali itu adalah sebuah isyarat. Ku ingat-ingat setiap objek yang terlihat di dalam mimpi itu. Kurai buku catatan dan mulai menuliskan satu persatu. Kutulis pasar malam, pantai, SMKN 3, dan seorang ibu pedagang sawo. Semua itu kuliah di dalam mimpi. Aku menggelengkan kepala. Semua objek yang kutulis ini belum cukup untuk menggali informasi tentang lokasi pasar malam itu. Tidak lama kemudian, aku tersentak karena ingat sebuah objek. Dalam mimpi itu, aku juga melihat sebuah bus pariwisata bertuliskan rombongan ziarah makam Syekh Asnawi. Segera ku cari lokasi makam Syekh Asnawi di internet, dan ternyata makam itu memang ada. Lokasinya tepat di pesisir pantai Caringin, Pandeglang. Aku sudah mencari tahu tentang SMKN 3 di sana. Lagi-lagi mimpiku benar. Sekolah itu memang ada di Caringin. Bulu kuduku seketika merinding. Mimpi itu bukanlah sebuah kebetulan. Aku tidak boleh menyia-nyiakannya. Pada hari Sabtu, aku berangkat sendiri ke Caringin. Banyak bus-bus pariwisata yang mengangkut para peziarah. Aku sama sekali tidak mengenal siapa itu Syekh Asnawi. Setelah aku cari tahu di internet, ternyata dia adalah seorang ulama besar di Banten. Syekh Asnawi terkenal sebagai ulama yang aktif menentang kolonialisme Belanda. Bahkan beliau sempat dijebloskan ke penjara oleh Belanda karena pemberontakannya dianggap mengancam kedudukan Belanda. Pencarianku semakin menemukan titik terang saat melihat seorang ibu-ibu pedagang sawo di pinggir jalan. Tidak salah lagi, wajahnya mirip dengan yang kulihat di dalam mimpi. Segera aku hampiri ibu tersebut. Aku bertanya soal pasar malam di pesisir pantai. Oh iya mas, pasar malam dari sini lurus. Nanti pas ketemu gang pertama, mas masuk dari sana, tinggal lurus aja. Pasar malamnya dekat pantai mas. Jadi beneran ada pasar malam di sana, Bu? Iya ada atuh mas. Baik Bu, terima kasih ya Bu. Aku langsung menuju lokasi yang ditujukan oleh ibu penjual sawo. Benar saja, aku ingat betul kalau ini adalah pasar malam yang kulihat dari dalam mimpi. Aku harus menunggu sampai pasar ini ramai pengunjung. Selepas maghrib, pengunjung mulai berdatangan. Para pedagang sibuk menjajakan dagangan mereka. Namun aku tidak tahu apa yang harus kulakukan di sana. Untuk beberapa saat, aku hanya nongkrong di tukang bakso sambil memperhatikan lalu lalang pengunjung. 2 jam berlalu, aku belum juga melihat wanita yang ada di dalam mimpiku. Malam semakin larut.
Para pengunjung satu persatu meninggalkan pasar malam. Pedagang juga mulai membereskan tenda mereka. Tapi aku belum juga melihat wanita itu. Mungkin mimpi itu hanya sekedar bunga tidur. Aku memutuskan untuk pergi dari pasar malam itu dan mencari penginapan terdekat. Namun sesaat sebelum pergi, ekor mataku menangkap seorang wanita berkerudung merah yang sedang membeli nasi goreng. Kuperhatikan baik-baik wajah wanita itu, tidak salah lagi. Dia adalah wanita yang kulihat di dalam mimpi. Tanpa banyak basa-basi lagi, aku langsung menghampirinya. "Novia?" tanya ke wanita itu tampak bingung. Siapa ya?" "Kenalin, aku Bejo." Kusodorkan tangan ke wanita itu. Ragu-ragu dia menyambut tanganku. "Aku Novi." Timbalnya singkat. Untuk beberapa saat kami sama-sama diam. "Kamu siapa? Tahu dari mana namaku?" tanya dia lagi. Sangat konyol kalau aku bilang tahu dari dalam mimpi. "Oh, aku tahu dari media sosial. Aku suka lihat sosial media kamu." "Oh, begitu." Aku sangat bahagia. Itu adalah pertemuan yang paling berkesan di dalam hidupku. Semakin lama aku dan Novi semakin akrab. Ternyata dia sudah tidak punya orang tua. Dia hanya tinggal bersama kakak laki-lakinya. Aku tidak peduli dengan latar belakangnya itu. Yang penting aku merasa nyaman bersamanya. 2 bulan dekat dengan Novi. Akhirnya aku memutuskan untuk menikahinya. Pernikahan kami sangat meriah. Aku tidak menyangka ternyata sumur penyandungan itu manjur. Aku tahu Rini pasti sangat kecewa. Tapi mau bagaimana lagi, aku benar-benar mencintai Novi, wanita yang ku kenal melewati mimpi. Setelah 1 minggu Novi menjadi istri sahku, tidak ada hal janggal dalam rumah tangga kita. Hingga akhirnya suatu malam aku terbangun dan istriku tidak ada di kamar. Ku cari dia ke seluruh ruangan rumah, tapi tetap tidak ada. Jelas aku panik dan segera lari keluar rumah untuk mencarinya. Di luar kulihat Novi sedang mengobrol sendirian di halaman rumah. Aku penasaran, apakah istriku bisa melihat hantu? "Nov, kamu ngobrol sama siapa?" Kok kamu bangun?" "Iya, aku kaget kamu hilang. Tadi kamu ngobrol sama siapa? Hantu ya?" "Iya mas, maaf ya, aku baru bilang sama kamu kalau aku bisa melihat hantu. Tadi ada pocong yang mau masuk ke rumah kita, tapi udah aku usir kok." Aku tidak menyangka kalau istriku itu ternyata seorang indigo. "Nanti kita bicarakan lagi soal ini. Sekarang ayo kita masuk." Selain kejanggalan itu, aku juga mulai mempertanyakan ketaatannya terhadap ajaran agama. Soalnya selama tinggal serumah dengan Novi, aku tidak pernah sekalipun melihatnya sholat, apalagi mengaji. Pernah suatu malam saat aku sedang membaca Al-Quran, Novi menghampiriku dengan wajahnya yang panik. "Mas, aku lagi sakit gigi nih. Baca Al-Qurannya nanti aja ya." Dia menyuruhku untuk berhenti membaca Al-Quran. Aku bingung, katanya dia sakit gigi. Tapi dia tidak mau diajak ke dokter gigi. Tampaknya memang ada sesuatu yang belum ku ketahui tentang Novi. Tingkahnya semakin lama semakin aneh. Aku harus tanyakan ini ke orang pintar. Aku sendiri bekerja sebagai freelance di bidang desain grafis. Pekerjaan ini membuatku lebih banyak waktu untuk mengawasi tingkah Novi di rumah. Pagi ini Novi sedang masak di dapur, sedangkan aku sibuk mengerjakan pesanan klienku. Tidak lama berselang istriku seperti mengobrol dengan seseorang di dapur. Sesekali ku dengar ia tertawa.
Istriku seperti sedang mengobrol dengan teman akrabnya. "Nov, kamu kenapa sih? Aku gak suka dengar kamu ngobrol sendiri kayak gitu." "Maaf ya mas." "Kamu ngobrol sama siapa? Hantu?" "Dia temanku mas." Aku menggelengkan kepala. Aku gak mau punya istri yang berteman dengan hantu. "Ya udah, aku minta maaf mas." Novi menatapku, dia lalu menoleh ke arah kanan. "Kamu pulang aja ya, suamiku marah," kata Novi pada sosok yang tidak kasat mata di sampingnya. Setelah Novi bilang seperti itu, jendela dapurku terbuka dengan sendirinya, seperti ada sesuatu yang keluar dari ruangan ini. "Nov, aku paham kamu bisa lihat hantu, tapi aku tidak bisa membiarkan istriku berteman dengan makhluk halus. Sekarang kamu udah jadi istriku. Aku mohon, jangan berinteraksi dengan hantu lagi ya." "Iya mas, aku minta maaf ya. Aku janji." Dia kemudian memelukku. Tengah malam lagi-lagi aku terbangun. Novi tidak ada di tempat tidur. Aku pun bangun untuk mencari istriku. Sebelum sempat membuka pintu kamar, ku dengar suara Novi sedang mengobrol dengan seseorang. Kali ini aku dapat mendengar suara lawan bicaranya itu. Ku buka sedikit pintu kamar, lalu mengintip Novi dari celah pintu. Yang kulihat kali ini benar-benar membuatku tercengang. Istriku berubah wujud. Wajahnya hitam legam, kukunya panjang sampai menyentuh lantai. Aku dapat mengenalinya karena dia masih mengenakan baju tidur. Aku juga dapat melihat lawan bicaranya itu, sesosok genderuwo bermata merah menyala. Ku tutup pelan pintu kamar agar tidak terdengar oleh Novi. Sekujur tubuhku bergetar ketakutan. Aku baru sadar kalau selama ini yang kunikahi ternyata adalah hantu. Pantas saja sampai saat ini Novi tidak mau mengajakku berkunjung ke rumahnya. Bisa jadi Novi dan kakaknya itu adalah seorang dedemit yang tinggal di pepohonan atau tempat-tempat keramat lainnya. Gagang pintu kamarku bergerak. Buru-buru aku naik ke atas ranjang lalu berpura-pura tidur. Posisi tidurku membelakangi pintu. Novi naik ke atas kasur, lalu tangan kanannya memelukku dari belakang. Istriku masih dalam wujud yang mengerikan itu. Badannya bau busuk. Itu membuatku sangat mual. Aku juga merasakan kukunya yang panjang menyentuh tubuhku. Tidak ada yang bisa kulakukan. Kalau aku berontak, dedemit ini pasti akan menyerangku. Lebih baik aku membiarkannya tidur bersamaku malam ini. Keesokan paginya, aku pergi dari rumah. Aku bilang ke Novi kalau sedang ada urusan dengan klien. Jelas aku membohonginya. Padahal aku pergi ke orang pintar untuk berkonsultasi soal ini. Bram yang memberitahuku soal dukun itu. "Dulu gua pernah kesana pas adik gua ketempelan setan. Sekarang dia udah sembuh. Lu jangan dulu berpikir negatif sama Novi. Kali aja dia memang ketempelan makhluk halus." Begitu kata Bram dari seberang telepon. "Iya Bram, semoga aja istri gua bukan setan." Setibanya di rumah dukun, aku disambut dengan ramah. Dukun itu bernama Ki Handoko. Penampilan Ki Handoko tidak mencerminkan seorang dukun sama sekali. Dia hanya mengenakan celana pendek dan kaos oblong berwarna putih. Tampaknya Ki Handoko tinggal sendirian di rumah ini. Dia menyuguhkan air putih dan pisang goreng yang terlihat sudah lembek dan tidak menarik. "Istrimu itu adalah dedemit sumur Panyandungan. Dia dedemit perempuan tua yang umurnya sudah mencapai 3.000 tahun, tapi tidak kunjung menikah.
Tidak ada satupun jin yang mau menikahinya. Kalau istilah manusia, dia itu perawan tua. Tampaknya ada yang sengaja menjodohkanmu dengan dedemit itu. Sialan, jangan-jangan ini perbuatan Abah Maman. Ya, bisa jadi ulah manusia. Terus, apa yang harus saya lakukan, Ki? Ceraikan istrimu, suruh dia kembali ke alamnya. Tapi, aku sudah menyetubuhinya, Ki. Dan kalau dia hamil bagaimana? Anakmu akan menjadi setengah manusia dan setengah jin. Jujur saja, setelah mendengar perkataan Ki Handoko, aku langsung berharap kalau si Novi ini tidak hamil. Aku tidak bisa membayangkan bagaimana jadinya punya anak yang bisa hidup di antara dua alam. Nanti setelah kamu menceraikan istrimu, taburkan garam ini di sekeliling rumahmu, biar dia tidak berani datang kembali ke rumahmu. Ki Handoko menyodorkan sebuah plastik hitam yang berisi garam. Baik, Ki. Terima kasih banyak. Setelah menerima garam itu, aku langsung pamit untuk pulang. Aku tidak sabar ingin segera menceraikan Novi. Tidak dapat dipungkiri, aku memang masih mencintainya sebagai sosok Novi yang manis, tapi tidak bisa berumah tangga dengan dedemit seperti Novi. Setibanya di rumah, kudapati Novi sedang menangis di kamar. Mungkin saja dia sudah tahu kalau aku akan menceraikannya. Dia duduk memeluk dengkulnya sambil tertunduk. Perlahan aku mendekatinya. Mau bagaimanapun Novi adalah demit yang harus tetap kuwaspadai. Nov, kamu jahat, Mas. Maafin aku, Nov. Novi menoleh kepadaku, tampaklah wajahnya yang hitam legam. Dia juga bertaring, bahkan air liurnya menetes dari mulutnya. Jangan mendekat. Aku mundur beberapa langkah. Novi terus menangis sambil melangkah mendekatiku. Dengan cekatan kurogo plastik berisi garam. Novi, mulai hari ini aku akan menceraikanmu. Tidak lama setelah mendengar perkataanku, tubuh Novi seketika membesar. Bulu-bulu tebal dan hitam tumbuh dengan cepat di sekujur tubuhnya. Kini tingginya 2 kali lipat dariku, matanya merah menyala. Segera aku lempari garam pemberian Ki Handoko ke sosok demit yang menyeramkan itu. Seketika Novi berteriak kesakitan, lalu menghilang begitu saja. Walau wujudnya sudah tidak terlihat, aku masih dapat mendengar suara Novi yang meminta tolong. Kutaburkan butiran garam di sekeliling rumah agar dedemit itu tidak kembali lagi. Setelah menceraikan Novi, hatiku lega. Garam itu benar-benar manjur. Novi tidak berani datang lagi ke rumah ini. Tapi di hari kedua setelah perceraian, aku kembali mendapatkan masalah. Tengah malam ketika sedang asik menonton televisi, ada seseorang yang mengetuk pintu rumahku. Siapa sih malam-malam gini yang bertamu? Gerutuku seorang diri sambil jalan. Jelas aku sangat kesal. Aku terkejut saat mendapati seorang bayi di depan pintu rumahku. Bayi itu diletakkan di dalam kardus. Tangannya bergerak-gerak, menandakan kalau bayi itu masih hidup. Aku bingung, ini bayi siapa dan dari mana datangnya? Mas, bayi-bayi kita sudah lahir, ucap Novi dari kejauhan. Dia berdiri di luar gerbang rumah. Bayi-bayi? Aku mengerutkan dahi. Tidak lama kemudian, di sekeliling Novi ada banyak bayi yang melayang-layang. Jumlahnya banyak sekali. Mungkin 100 atau mungkin saja lebih dari itu. Aku melahirkan 301 bayi, Mas.
dan hanya satu yang berwujud manusia. Aku titipkan satu anak kita ke kamu ya Mas. Tolong jaga dan rawat dia dengan baik. Novi tersenyum lagi. Dia kemudian pergi begitu saja. Aku tidak menyangka bakal punya anak sebanyak itu. Dan sekarang mau kuapakan anak ini? Mana bisa aku mengurus bayi sendirian? Oh ya, aku tidak perlu mengurusnya. Nanti biar baby sister yang mengurus bayi ini. Ku bawa bayi dalam kardus itu masuk ke dalam rumah, lalu kuletakkan di atas tempat tidur. Bayi itu bertelanjang badan, tapi dalam keadaan bersih. Ternyata dia seorang perempuan. Aku harus segera menamainya. Kira-kira nama yang cocok apa ya? Claudia. Iya, ku namai dia Claudia. Biar agak modern dan tidak seperti namaku yang kurang bagus. Biar nanti anakku punya nama yang paling keren di antara teman-temannya. Anakku tumbuh dengan sehat, aku tidak jadi membayar baby sister. Aku sendiri yang mengurusnya. Biar kelak dia bisa akrab denganku. Novi kadang datang ke kamarku untuk menjenguk anaknya. Aku sering melihat ayunan Claudia bergerak sendiri. Tidak jarang popoknya juga sudah ada yang ganti. Padahal aku sama sekali belum menggantinya. Novi, istriku yang telah aku ceraikan, yang ternyata dedemit itu, selalu ada di rumah ini. Mungkin efek garam itu sudah hilang. Aku sengaja membiarkan Novi sesekali menjenguk anaknya, asal tidak menggangguku saja. Walau aku tahu Novi sering mengunjungi Claudia, tapi Novi tidak mau menampakkan diri di hadapanku. Berbeda dengan anak-anakku di alam gaib, aku melihat mereka melalui CCTV. Sebanyak 300 anakku sering nongol di jendela kalau aku lagi tidur. Mereka lucu-lucu dan menggemaskan. Saat Claudia menginjak usia 6 tahun, aku pindah rumah ke pusat kota agar anakku bisa bersekolah di SDN favorit. Lebih dari itu, rumah ini juga menyimpan terlalu banyak kenangan bagiku. Aku harap Novi tidak mengikuti kami. Kalau Claudia sering berinteraksi dengan ibunya, aku takut dia jadi indigo. Semua barang sudah dikeluarkan dari rumah. Claudia mendekatiku. Dia memeluk boneka panda kesayangannya. Sesaat aku memperhatikan rumah itu, bayang-bayang tentang Novi kembali melintas di benakku. Aku melangkah masuk ke dalam rumah. Kurogoh spidol dari dalam saku celana. Lalu kutuliskan sebuah pesan untuk Novi di dinding. Novi, kami mau pindah rumah. Aku harap kamu tidak mengikuti kami. Biarkan Claudia tumbuh dewasa menjadi manusia seutuhnya. Aku juga nitip 300 anakku padamu. Jaga mereka baik-baik ya. Aku sayang kamu, Nov. Bejo. Sekian. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mendengarkan cerita ini sampai akhir. Saya Damiri, sampai bertemu dengan saya di cerita-cerita selanjutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.